Salam Podcast 77. Penapigan terus meton. Nih, kita sekarang kedatangan dua mahasiswa yang cantik tapi suka debat. Siapa mereka? Halo. Kak Sasha. Gimana nih kabarnya kalian? Luar biasa. Tadi kesorean atau lebih lumayan yang namanya kan katanya dengar-dengar macet ya. Ini kesorean, kesiangan atau gimana nih? Atau pas nih jam-jam segini enaknya aku undang podcast? Pas sih. Timing Pas banget pas ya. ya. Karena abis podcast kita bisa ngopi. Iya benar. Udah sore ya kan, jadi timingnya pas banget. Iya. Sekarang apa nih kegiatannya Kak Dewinda? Kalau aku sendiri kegiatannya sih kuliah pastinya ya di UT, terus kerja juga. Jadi kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Betul. Oke. Kalau Asasya? Kalau kegiatan sih sekarang sama juga kayak Dewinda, kerja sambil kuliah di UT, dan tentunya juga kita berdua lagi belajar coaching untuk debat supaya ada regenerasi di debat itu sendiri. Lanjut ya. Jadi benar-benar sudah mendarah daging itu ya, sangat tidak bisa lepas dari yang namanya debat. Nggak kepingin ikut lomba yang lain, apa emang udah stay di situ aja terus sambil coaching gitu? Kita mungkin mau terjun sedalam-dalamnya dulu ke debat. Kalau udah kita nyampe, kalau kita udah benar-benar nyampe ke akarnya banget, kemarin kan kita lomba-lomba jadi debaters nih. Sekarang kita mau coba jadi jurinya. Kalau ternyata kita udah bisa di situ, nanti pasti kita akan nyoba-nyoba lomba lainnya. Yes, betul. Setuju. Apalagi kalau sampai sebelumnya kemarin mungkin ada yang harusnya bisa goal gitu ya. Akan terus setiap tahun akan dicoba-coba gitu ya. Itu momen yang tergemes sih kemarin waktu KDMI. Sedikit nih jadi ini. Ya. Terus dalam keadaan sekarang nih ya, kemarin kan kita flashback dulu nih ya. Kemarin kan ujian tuh. Pas ujian sempat ada ikut lomba apa enggak? Kebetulan lagi Enggak ikut. Berarti aman ya. Terus gimana nih menurut kalian kalau hasil ujiannya kalian itu gimana? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga. Iya, semoga aja ya. Nanti nilainya kan belum keluar, Februari baru keluar. Jadi semoga bagus. Iya, oke. Berarti semoga mungkin semua itu juga yang diharapkan pasti teman-teman gitu ya. Berarti rata-rata sih sebenarnya kemarin juga aku undang teman-teman debaters juga, terus mereka juga udah pada kerja. Berarti memang anak-anak yang produktif ini kebanyakan udah kerja plus juga kuliah, terus mungkin ada kegiatan lomba. Oke, iya berarti teman-teman tuh emang udah mempersiapkan ya, emang prestasinya tuh luar biasa gitu ya. Terus sekarang ini kegiatannya kerja ada persiapan lomba lagi atau enggak? Kemungkinan iya, karena kemarin nggak usah disebutin sih. Cuma kayak ada 2 lomba yang kemungkinan kita akan ikut, tapi kita akan membelah diri gitu. Jadi coming soon ya kan gitu. Oh, jadi kalian nggak berbarengan gitu ya? Enggak sih, kita kayaknya barengan nggak ya? Mungkin bisa aja barengan, tapi mungkin nggak juga. Tapi ada 2 lomba nih yang menarik banget gitu. Mulai awal ikut lomba itu tahun berapa sih? Kalau aku sendiri di UT itu dari aku waktu semester 3 kayaknya 2022 deh. Itu mulai ikut lomba di UT, di sport seni dia namanya. Jadi setiap tahun UT tuh ngadain di sport seni, ikut. Pertama banget lomba alhamdulillah dapat juara 1 waktu itu. Setelah itu muncullah Kak Sasha dari lomba situ. Aku langsung ikutin beberapa lomba yang barengan sama Kak Sasha. Jadi pertama banget itu di sport seni. Ini kalian nih satu program studi atau beda? Beda. Dia ilmu hukum, aku ilmu komunikasi. Dia tuh kakak tingkat aku. Iya, aku semester 7 sekarang, Kak. Iya benar. Aku semester 6. Tapi nyambung ya. Terus ketemunya tuh pas kapan? Waktu ada lomba ya, kita masuk ke kayak salah satu komunitas gitu sih, komunitas debat. Dan ketemu kita berdua, dari situ nyambung lah kita komunikasi. Terus bagi teman-teman yang baru mungkin bergabung, kan kita ada pendaftaran mahasiswa baru juga. Gimana sih caranya biar bisa gabung ke Debaters 77?
tinggal di Instagram aja. Kita punya official Instagram, itu ada di debaters_77. Itu ada official account dan kalian bisa tinggal isi Google Formnya aja dan nanti bakal ada link yang bisa kalian langsung join ke WhatsApp kita. Seperti itu. Kita selalu open mencari member baru. Iya, mahasiswa UT dan pasar gabung, follow Instagramnya ada di bawah ini. Mungkin nih teman-teman yang mau nyari beasiswa juga, karena kebetulan di UT kan bisa beasiswa dari lomba juga. Nah itu bisa banget, bisa menempuh jalur lewat lomba debat. Betul. Berapa kali nih udah dapet beasiswa? Berapa ya? Aku lupa deh, 2 Iya. atau 3 kali, Iya, benar. 2 atau 3 semester. Terus pernah nggak merasa gagal gitu ketika kalian ikut lomba terus nggak dapet, terus kalian kecewa? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah banget. Dulu kita punya kutukan semifinal. Oh iya, benar. Gitu. Jadi dulu tuh kita mencoba untuk kayak beda-beda tim nih, kayak misalnya aku sama partnerku yang lain, Dewinda sama partner yang lain, tapi kita kayak selalu nyangkut di babak semifinal. Karena kalau kita udah masuk grand final kan artinya kita udah bisa nih punya juara 1, 2, 3 ataupun 4. Tapi di tahun 2023 ya, kita nggak pernah menang lomba sekalipun sampai akhirnya aku, Dewinda dan Demo itu satu tim dan tiba-tiba kita langsung dapet juara 1 dan sejak itu kita udah mulai sering dapet juara walaupun nggak satu terus tapi seenggaknya kutukan itu terpecahkan. Iya, benar. Gitu. Di 2023 akhir deh kalau nggak salah. Iya, ya. betul. Aku merinding sih. Kita apa kesalahan kita gitu Iya. waktu itu. Terus ternyata karena kita nyoba-nyoba lagi dan akhirnya dari aku inget banget tuh kalau nggak salah tuh di bulan Oktober November. Iya. Di situ benar-benar kita apa ya, titik balik ya bisa dikatakan Betul. titik balik kita dapat juara 1. After itu kita bisa nyampe ke Makassar juga Betul. dan dapat juara 2 ya, Dua. dapat juara 2 mewakili UT dan biaya akomodasi dan semuanya ditanggung UT. Itu kita bersyukur Luar banget. biasa banget. Akhirnya dapat beasiswa. Yes. Gitu. Alhamdulillah. Terus yang membuat teman-teman tuh kembali termotivasi untuk ikut debat meskipun gagal kemarin-kemarin itu gimana? Siapa? Sebenarnya karena kita kayak selalu tertarik ya, untungnya mentalitas teman-teman kita semua tuh nggak pernah yang kayak, duh udahan deh kayak nggak pernah juara lagi, tapi kita selalu belajar dan walaupun kita memang nggak punya coach ataupun yang lain-lain, cuman untungnya di debat itu ada komunitas antara debaters Indonesia, jadi kita kayak selalu bisa nyari partner buat latihan kapanpun itu. Dan kita kayaknya udah bisa nih menang pas latihan, mungkin kita coba kali ya aplikasiin pas lomba. Dan untungnya mentalitas semangat itu tuh semua member punya dan akhirnya kita bisa dapet juara, nggak cuma kita doang tapi teman-teman kita yang lain pun juga bisa di tahun pertamanya dia join, bahkan ada yang pertama kali lomba langsung juara. Iya. Gitu. Itu keren banget. Iya benar. Yes. Mental ambisi itu harus ada sih. Percuma kalau kita punya kepandaian, kepintaran atau bakat apa, tapi kalau kita nggak mau kita nggak mau berusaha atau kita sekali gagal terus ya udah berarti aku nggak bisa atau apa, itu salah banget. Sayang banget potensi yang ada. Gitu. Jadi kita harus semangat terus. Terus role model siapa nih? Siapa ya? Dari Kak Sasha dulu deh mungkin, silahkan. Agak susah ya. Iya. Kalau role model sih aku kayak aku suka artis ini kayaknya nggak ada deh, cuman kayak aku lebih ke tokoh politik ya. Aku kayak sangat, ini terlepas dari pilihan politik seorang, tapi aku sangat mengagumi Pak Anies Baswedan sih, karena menurut aku dia figur yang keren banget karena dia edukasinya oke, public speakingnya juga oke, dan juga kayak semua prestasinya dia. Tapi kadang yang bikin aku semakin semangat dalam menjalani kayak lomba dan lain-lainnya adalah partnerku, jujur. Karena kayak partner itu tuh suatu hal yang dibangun dengan bonding emosional kan. Jadi kayak, kalau dia semangat, kalau dia yang lain-lain, harusnya aku juga bisa gitu. Karena kan kita saling membackup satu sama lain. Kayak gitu sih. Harus biar ada chemistry. Betul sekali. Dan itu susah banget. Jarang sih kayak gitu. Yes. Rata-rata aku tanyain teman-teman mahasiswa tuh pasti jawabannya aku milih dia ada alasan tertentu. Intinya aku nyambung, intinya kayak gitu. Dan itu ada proporsi tertentu, misalnya di bagian apa. Ya, makanya dia tertarik. Iya, harus saling melengkapi sih Kak. Karena Kalau aku
Oke, kalau di Winda sendiri untuk role modelnya mungkin ada namanya Karlina Supeli. Jadi dia adalah astronom Indonesia pertama, jadi Profesor Karlina, astronom Indonesia pertama. Jadi itu Winda kan suka astronomi sebenarnya. Jadi suka menanyakan kenapa bintang seperti ini, kenapa bulan seperti itu. Nah, dari situ Winda buka YouTube dan ada salah satu akun tuh punyanya Gita. Mas Gita dia menampilkan Profesor Karlina dengan kepandaian beliau dalam bidang astronom, kemudian beliau juga seorang filsuf. Dari situ Dewinda mulai menjadikan beliau sebagai role modelnya, karena dari segi satu komunikasinya mungkin kurang lebih sama kayak Sasha juga ya, bagaimana beliau ini bisa mendevelop apa yang dia sampaikan biar teman-teman ataupun kita yang nonton tuh bisa paham, terus gimana cara beliau mengedukasi dan juga gimana dia membawa diri dia dalam lingkungan. Kan profesor udah lumayan nih umurnya, tapi dia masih bisa berdampingan dengan generasi-generasi yang sekarang, ada milenial, ada Gen Z. Dia menyampaikan itu dengan sangat baik. Jadi saya sebagai generasi muda ya, sekarang saya masih pelajar juga, ketika melihat beliau saya jadi makin semangat nih. Orang yang udah umurnya segitu aja dia bisa, tapi kenapa saya yang muda, kalau saya umpamanya udah di titik terendah ya, katakan saya harus bisa juga gitu. Jadi beliau ini termasuk role model saya. Tapi kalau dibilang role model nggak cuma satu pasti, karena banyak bidang. Karena Dewinda percaya setiap orang tuh punya porsi masing-masing di bidangnya. Mungkin kayak Kak Sasha dia pandai di bidang ilmu komunikasi, kemudian mungkin saya karena hukum di bidang hukum, atau A di bidang A kayak gitu. Nah kalau untuk keseluruhan pasti banyak, cuma kalau untuk satu disebutin pasti Profesor Karlina Supeli. Kalau malam ini kira-kira ada bintang nggak? Bintang apa yang malam ini akan keluar? Iya, bintang kejora kayaknya. Biasanya kalau nyepi itu Iya benar banget, benar banget. Nyepi itu langit Bali itu kayak lukisan bintang, semua isinya bagus. Terus apa nih yang membuat teman-teman itu terkesan, maksudnya kenapa sih milih UT gitu sebagai kampusnya teman-teman? Oke, kalau di Winda jujur karena saya itu suka bekerja, tapi saya juga pingin punya pendidikan yang bagus, dan ternyata ada UT. Saya cari-cari di internet, ternyata ada UT yang bisa mendevelop itu semua. Jadi saya merasa, oh ada sekolah nih yang mendukung karir tapi juga mendukung pendidikan. Dari situ saya masuk ke UT, dan UT juga dari kenalan-kenalan saya yang udah kerja di UT nih, udah kuliah di UT. Jadi dia bilang kalau di UT tuh enak, untuk registrasi, untuk pendaftaran dan lain sebagainya tuh gampang, udah ada webnya dan bisa datang juga. Kuliahnya juga enak, fleksibel, terus dia juga ngasih beasiswa banyak. Apa yang udah saya rasain juga ternyata ada, dan itu salah satu banyak alasan kenapa saya milih UT. Iya, oke. Kalau Kak Sasha? Sebenarnya alasanku sangat mirip, tapi sebelum masuk UT aku tuh sempat daftar di kampus lain, dan sebenarnya aku sudah bersuami kan, jadi aku diskusi dengan suamiku waktu itu kayak kampus ini kayaknya mahal banget ya, kayak aku nggak bisa bayangin kalau harus bayar nominal sekian setiap bulannya. Kebetulan hampir kayak 2 digit. Nah, terus kemudian suami aku kayak rekomen, ya udah kamu kuliah di UT aja. Dan pertama kali tuh aku sangat, kamu serius suruh kuliah di UT? Kayak aku agak ini kan, karena aku belum tahu UT banget waktu itu, jadi aku agak kurang yakin. Tapi setelah aku research kayak, oh keren juga nih UT, dia punya aktivitas yang lain-lain. Terus yang kedua adalah murah banget kuliah di UT. Aku kaget sih waktu itu. Dan dengan harga segitu udah dapet modul, udah dapet alma mater, kartu mahasiswa dan juga lain-lainnya. Dan menurut aku, oh ini bagus banget. Dan karena aku juga dulu sempat kuliah online sebelumnya di kampus lain. Dan kalau aku harus compare, UT bagus banget dibanding kampus aku yang dulu, yang dimana sebenarnya terkenal dengan kampus yang sangat cetar ya di kalangan orang-orang. Tapi dari segi sistemnya menurut aku UT itu bagus banget, bahkan dari pertama kali pendaftarannya itu oke banget karena bisa langsung ngedetect yang mana nih data yang salah. Terus beasiswa juga luar biasa banget segala macem. Pokoknya murah, fleksibel, dan luar biasa. Seru banget sih kuliah di UT. Nah, biar Semeton dan pasar nih tahu, kampus UT ini negeri atau swasta sih? Ayo tebak, Semeton apa kira-kira? Negeri pasti. UT itu PTN. Benar. Itu juga alasan sih Kak kenapa kita masuk ke UT juga. Di samping kelasnya yang fleksibel,
ekonomis juga ya. Katanya rata-rata PNS juga lulusan UT Iya kan? benar, PNS benar keren. PNS, Polri itu juga Betul. rata-rata. Dewinda di ilmu hukum ada teman Dewinda juga yang seorang anggota Polri, jadi dia nyari S1 hukum juga. Jadi banyak teman-teman yang udah kerja di bidang-bidang Betul. yang mungkin pegawai negeri atau apa tuh dia masuk ke UT juga. Terus awal Dewinda tahu UT itu dari mana? Dari Instagram. Dari Instagram. Betul, dari Instagram. Dari rekomendasi suami kebetulan. Oke, iya. Terus sebelumnya aku kayak clueless, UT di mana sih kampusnya yang kayak gitu. Iya. Tapi sekarang kampus UT bagus banget. Iya. Smart campus. Dan di sini juga bisa disabilitas juga bisa kerja kok kerja sih jadinya. Iya. Iya bisa kuliah waktu. Iya, betul. Nah, Dewinda pertama masuk itu kebetulan ada juga teman-teman yang disabil, dia menggunakan kursi roda, permisi ya, mohon maaf. Tapi di UT ini, di gedungnya ini mereka memfasilitasi untuk teman-teman yang disabilitas dari mulai ruangannya ada, kemudian jalur untuk masuk ke gedung kita untuk registrasi aja udah dipikirin sematang itu ya, ada jalur untuk kursi roda juga. Jadi itu salah satu hal yang menyentuh juga. Kayak wow, kampus ini keren banget sih, bisa nerima semua kalangan kayak gitu. Itu juga salah satu hal yang bagus. Oke. Tadi kan sudah menyampaikan program studinya masing-masing. Alasan milih, misalnya Kak Dewinda milih ilmu hukum itu kenapa? Terus Kak Asisnya milih ilmu komunikasi itu kenapa? Kalau Dewinda ilmu hukum, soalnya gini sebelumnya, maaf, banyak ini calon mahasiswa tuh pada nanya, dari sekian program studi yang ada di UT, ada yang tertarik ke hukum, ada komunikasi, dan mungkin banyak ada pilihan program studi yang lainnya kayak gitu. Nah, biar dia itu yakin memilihnya bahwa hukum adalah pilihannya dia atau ilmu komunikasi adalah pilihannya, itu gimana? Oh, kita kampanye nih sekarang. Masuk ke jurusan saya. Okay. Jadi kalau saya sendiri ya untuk ilmu hukum, kenapa saya milih hukum? Karena satu, Dewinda tuh agak sedikit kritis terhadap situasi yang ada. Jadi suka analisis juga apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Apalagi kalau kita bicara tentang hukum ataupun politik itu suatu hal yang besar ya, karena nggak cuma daerah aja tapi negara juga politik. Dari situ banyak sekali, nggak cuma sekarang, dari zaman dulu tuh pasti selalu ada yang namanya kasus-kasus atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, ada demo juga dan lain sebagainya yang terjadi. Kita sebagai orang awam, saya sendiri sebagai orang awam, saya merasa kenapa seperti itu? Banyak sekali pertanyaan yang muncul nih, karena saya tidak tahu bidang itu ya pada awalnya. Tapi itu yang menjadi alasan saya, saya harus belajar nih hukum gitu. Biar saya nggak cuma protes-protes aja, saya nggak cuma kayak ngeluarin statement-statement omong kosong aja, tapi saya harus pelajari sampai ke dalam. Kenapa? Pokoknya 5W1H-nya tuh biar tahu. Jadi ketika nanti ada ada kebijakan atau ternyata hukum kan nggak cuma tentang pemerintah, tapi ke diri sendiri kan juga ada ya. Jadi ketika nanti ada kasus A atau B, saya bisa membantu di situ juga. Dan saya juga nggak gampang judge ketika memang ada suatu kebijakan atau hal baru di negara kita atau di dunia inilah pada akhirnya. Jadi biar kita lebih kritis, nggak cuma di segi ngomongnya doang atau segi kita komen-komen doang, tapi kita juga bisa ngasih masukan. Mending masuk ke hukum aja, biar ada ada pagernya gitu sih Kak, nggak yang aku nggak suka, oke, no gitu, biar nggak kayak gitu. Biar kita bisa menganalisis sesuatu dengan lebih baik. Bahkan ya kemarin aja ada mahasiswa, dia tuh jurusan kedokteran ya di universitas lain lah ya, karena di UT kan belum ada kedokteran. Nah itu dia nambah program studi hukum juga di UT. Wow, double degree. Iya, kayak gitu. Jadi hukum ini benar-benar sangat perlu juga ya. Iya, sangat. Dia tuh bisa dikombinasikan dengan jurusan yang lain. Benar banget. Karena hukum tuh setiap tahun tuh ada perubahan ya Kak ya. Jadi di situ kita diajarin untuk lebih adaptif lagi sama situasi yang ada. Dan kalau kamu masuk ilmu hukum, kamu harus berani atau harus siap untuk terus belajar setiap hari, setiap tahun. Karena hukum tuh bukan ilmu pasti kayak matematika 1 tambah 1, tapi ini suatu ilmu yang banyak compare-nya. Hukum ada meskipun ada undang-undang, tapi kalau orang bilang tuh sekarang tuh kayak banyak hal yang multitafsir ya. Jadi kita harus pinter nganalisis sih, kayak gitu. Berarti udah hafal undang-undang pasal? Undang-undang 1945 ya yang biasa waktu upacara itu bisa sih. Terus kalau katanya? Kenapa aku milih ilmu komunikasi? Karena dulu itu impian aku adalah menjadi
duta besar, kalau nggak gitu jadi public relation, kalau nggak jadi content creator. Nah, kebetulan dulu pekerjaanku adalah seorang public relation di mall kecintaan masyarakat Semeton Denpasar. Terus aku merasa kayaknya ilmuku masih kurang deh untuk PR, karena aku pengen belajar tentang gimana caranya seorang individu ataupun suatu perusahaan itu punya citra yang baik. Karena kita sebagai individu kan pengen dikenal baik terus kan sama orang, terlepas kamu public figure ataupun bukan, tapi citra yang baik itu kan penting. Kemudian ilmu komunikasi juga mengajarkan cara kita menganalisis sesuatu supaya kita nggak termakan sama hoax juga, ataupun gimana caranya kita bisa menyajikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, dan juga ataupun sesimpel kayak kita bisa nih menjadi seorang informan ataupun seorang individu yang bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Dan semua itu bisa dipelajari melalui ilmu komunikasi. Jadi kalau misalnya kamu punya cita-cita menjadi seorang content creator ataupun sebagai wartawan, reporter, penulis, dan lain-lainnya, cocok banget masuk ilmu komunikasi, karena menurut aku ilmunya juga sangat timeless, jadi sama seperti hukum. Jadi kayak dua hal ini adalah hal yang tidak akan pernah luput dari masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kamu suka lebih menganalisis secara sistematis hukum-hukumnya, kamu bisa ke ilmu hukum. Tapi kalau kamu pengen menganalisis sesuatu hal secara general ataupun hal-hal lainnya gitu ya, nggak cuma hukum aja, kamu bisa masuk ilmu komunikasi. Jadi tentukan karir kalian. Nah, kalau misalnya Mami udah jadi content creator terus kepingin masuk ke ilmu komunikasi, dia kan udah punya bakat ya di bidang itu. Terus jadi value added-nya setelah kuliah di UT itu gimana dong gitu? Kalau content creator itu aku lihat sekarang sebenarnya masih banyak yang ngasal gitu ya. Jadi memang pengennya tuh viral aja. Jadi gimana caranya kamu bisa jadi viral, dan tapi viral itu gitu. betul. Tapi viral tuh nggak selalu bisa mereka lakukan dengan cara yang baik dan benar gitu. Kadang ada yang pengen bikin sensasi aja, ada yang pokoknya menurut aku sekarang content creator banyak yang kurang berkualitas. Tapi kalau misalnya kita bisa mempelajari ataupun menambah ilmu dari kuliah ilmu komunikasi, kamu akan jadi jauh lebih baik. Kamu bisa memberikan kayak informasi yang lebih berkualitas. Bahkan kamu pun juga bisa belajar gimana caranya kamu bisa menarik hati masyarakat dengan informasi yang jauh lebih jelas seperti itu. Terus kemarin dari sekian mata kuliah nih yang kemarin dari semester 1 sampai sekarang semester 6 ada yang 7 gitu. Ada yang sukanya mana, terus susahnya yang mana? Oke, kalau aku sukanya ilmu perusahaan. Jadi ada hukum perusahaan. Karena kebetulan kan aku juga udah kerja. Aku seorang human resource. Jadi aku banyak belajar dari itu. Karena implementasi juga, jadinya aku sangat menyukai pelajaran itu. Dan karena kan kita masuk secara langsung jadi apa yang udah diterapin di buku, di modulnya itu yang sangat lengkap, itu bisa aku implementasiin juga. Itu yang paling aku suka. Kalau yang paling dibilang kurang suka karena susah banget. Itu ada pidana sama terminologi. Kalau pidana itu aku kan udah semester 7. Jadi ada semester 2, semester 4 sama semester 6. Itu hukum pidana. Iya, untungnya semuanya tidak ada remedial ya. Jadi masih alhamdulillah masih masuk situ. Cuma ada rasa yang kayak aku masih belum paham seutuhnya. Jadi itu yang bikin kayak aduh susah banget sih gitu. Sama terminologi tuh ada pakai bahasa Belanda juga. Agak susah kan, jadi kita pengucapannya itu harus benar, tulisannya juga huruf-huruf mati ya. Betul. Itu agak susah. Jadi dua hal ini yang sampai sekarang masih aku pelajari meskipun udah lewat semesternya. Silakan kalau Kak Sasha. Di ilmu komunikasi itu hampir mirip. Jadi kadang kayak materi di mata kuliah yang pernah kamu jalanin di semester 2, ntar pasti tiba-tiba bisa muncul lagi di semester 5. Tapi yang aku suka waktu itu adalah kalau nggak salah nama mata kuliahnya itu teknik. Pokoknya kita disuruh menulis makalah gitu. Jadi kayak artikel, dan kebetulan aku sangat suka menulis. Jadi waktu di semester itu aku enjoy banget, dan kebetulan di semester itu aku ngambilnya Sipasemi. Jadi aku bisa kayak ngobrol sama dosennya, dan kayak dia bisa ngasih feedback secara real time. Dan yang aku kurang suka adalah
Apa ya, kalau nggak salah waktu itu kayak ada tentang, aku lupa lagi nama mata kuliahnya, pokoknya ada ngebahas hukum-hukumnya juga, kalau nggak salah itu di semester ini atau semester kemarin, atau nyambung ya, aku lupa deh. Tapi itu menurutku agak susah karena aku kurang enjoy dengan menghafal pasal, hukum, dan sebagainya. Iya, jadi kayak ilmu mengingat itu sangat diuji banget. Ilmu hukum tuh mengingat banget ya? Iya, sangat mengingat Betul. banget. Ya, dulu aku waktu akuntansi, aku kan kuliah di akuntansi, itu pun aku juga dapat mata kuliah hukum, ilmu hukum gitu kalau nggak salah. Nah, jadi memang penting untuk hukum, jadi mau dimanapun mau studinya penting sih untuk hukum. Aku dapat sih semester 1 atau 2, itu susah banget. Gimana orang manusia baru lahir aja udah dapet HAM ya, hak asasi. Betul. Jadi kamu dari lahir harus sudah tahu hukum sebenarnya. Karena itu belum berubah. Iya, benar. Terus ada nggak nih hal-hal yang teman-teman mau sampaikan ke teman-teman UT Denpasar mungkin terkait motivasi atau mungkin yang masih ragu nih milih kuliah di UT? Influencer kita coba dibantu dulu nih pertama ngomong nih. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa kayak, aduh aku nggak punya budget lebih nih buat kuliah, atau aduh bisa nggak ya aku kuliah sambil kerja, atau di mana ya aku bisa nyari kuliah yang seru tapi kayak aku nggak harus ke kampus tiap hari. Menurut aku pilihan kalian adalah UT, karena UT itu benar-benar fleksibel banget jam kerjanya, tapi jangan sampai kalian males ya, karena sebenarnya challenge dari kuliah online adalah kemandirian kalian. Jadi terlepas dia emang benar-benar segampang itu, kalian juga masih harus punya sikap, oh aku kuliah nih, aku nggak boleh wasting uang aku ataupun waktu aku, jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin. Terus yang kedua adalah UT itu fun banget karena kalian bisa ketemu sama teman-teman yang satu passion dengan kalian. Di UT itu kan kayak ada, kalau misalnya kalian suka main tenis kan ada komunitasnya, kalau kalian mau business plan juga ada teman-temannya, ataupun kayak debate gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian emang baru banget lulus SMA dan pengen langsung masuk UT, kalian punya nih channel di mana kalian bisa menyalurkan bakat kalian. Beasiswa ada, kalau misalnya kalian juara lomba itu kalian tenang aja. Apalagi kalau juara nasional ya, itu semakin bombastis lagi. Dan pokoknya seru deh kuliah di UT, murah, terjangkau, fleksibel, pokoknya love banget. Iya, benar banget. Kalau aku hampir-hampir mirip ya sama Kak Sasha. Untuk teman-teman semuanya, dari latar belakang apapun kalian, mau kalian udah kerja, kalian baru lulus sekolah, maaf kalian ada kekurangan di fisik dan lain sebagainya, nggak usah ragu untuk ngejar pendidikan setinggi mungkin. Dan kita udah ada UT ya, UT itu sekolah atau universitas yang udah negeri, kemudian dia ada gedungnya juga. Kalau kamu mau datang ke sekolah, ada kan kita ada TTM juga, kamu bisa menggunakan fasilitas itu. Kalau kamu jarak jauh pun kamu juga bisa, kamu bisa kuliah dari rumah karena kita ada sistem tuton juga. Jadi kamu bisa ngejar pendidikan. Sekarang untuk ngejar pendidikan tuh nggak ada alasan lagi sekolahnya mahal, sekolahnya jauh, aku nggak ada biaya, atau aku kekurangan fisiknya kurang dan lain sebagainya, tuh nggak ada. Udah ada UT yang bisa ngedevelop itu semua. Untuk teman-teman yang punya kepintaran atau kepandaian di bidang apapun itu, kayak yang disampaikan Kak Sasha, kalau kamu masuk UT, kamu tinggal belajar aja, udah dibiayain sama UT. Jadi kerjaan kamu bisa untuk kehidupan kamu, UT nanti akan membiayai sekolah kamu ya, karena kamu dapat beasiswa. Jadi kembangkan apa yang menjadi kualitas kamu atau apa yang menjadi kebisaan kamu, UT siap mendevelop itu. Bahkan kalau kamu di luar negeri terus tiba-tiba iya bener, kamu harus ujian nih, kamu bisa tuh mengajukan pindah jadwal ya, kayak alokasi jadwal. Misalnya kayak, duh aku lagi di Dubai nih, terus tiba-tiba ternyata ujian gitu kan. Nah, kamu mungkin bisa mengajukan pindah ujian, atau mungkin kalau kamu lagi kerja ternyata harus dinas ke kota lain, itu juga kamu bisa mengajukan pindah ujian. Jadi emang literally se-fleksibel itu Semeton. Iya, Semeton. Jadi nggak usah ragu nyari universitas yang murah, yang ngasih beasiswa, kemudian yang jam kuliahnya fleksibel, langsung aja sih. Akreditasi. Apa ya? Gimana ya? Gini. Akreditasinya pokoknya tenang aja. Karena materi yang dikasih benar-benar bagus banget. Iya, benar-benar. Dibandingin sama kampus sebelah yang pernah aku ada compare-nya ya. Selama 3 semester, itu benar-benar mantap banget. Aku juga pernah sebenarnya karena aku kebetulan aslinya dari Jawa ya, Semeton. Jadi aku pernah juga sebenarnya kuliah, tapi aku ngambilnya keperawatan. Nah, iya, benar. Ini fun fact banget ya. Aku gak pernah cerita ke siapa-siapa, jadi keperawatan.
Tapi Kayak cerita iya, Terus kayak kaget. langsung semuanya tahu nih sematan-sematan semuanya. Itu baru semester awal atau apa. Karena mungkin passionnya aku ke kritikus ya, lebih ke sana jadinya kayak terlalu monoton itu bagi aku ya. Mungkin kalau orang yang memang suka itu fun-fun aja. Menurut aku di sana dengan biaya cukup besar juga, kemudian di sana pakai mes, tapi tidak sesuai dengan passion aku ada bahan compare juga sih. Terus aku lihat di sini ada kayak bisa dibayangin deh teman-teman, orang Jawa milih untuk kuliah UT di Denpasar tuh pasti ada sesuatu yang baik di situ. Jadi alasannya pasti good. Kalau dibilang ya tadi tuh mahasiswa sebelum di kampus sebelah pendidikannya, misalnya sistem pembelajarannya itu kita kan belajar nih sendiri, Iya, benar. lebih mandiri kayak gitu. Tapi menurut aku ya, dulu waktu aku kuliah S1 kan aku juga belajar sendiri loh, meskipun bukan UT. Iya, benar. Sebenarnya karena kita mungkin udah dilihat, ini kita nih udah dewasa loh. Kita tuh nggak ada yang namanya disuruh-suruh. Iya, gitu. betul. Cuman kelebihannya di sini waktu itu bisa online di mana aja. Yes. Benar. Itu Benar. Bahkan si buku itu kamu kayak kalau lagi keluar buku kemana-mana, lagi, kan? aku tuh seneng banget baca dari RBV digital. Iya, Karena kadang kayak aku harus ngerjain tugas sih, tapi tetap aku lagi kerja atau lagi di luar kota kan nggak mungkin ya bawa Benar, modul, itu bisa diakses secara online. Iya. Gitu. Jadi banyak keunggulannya ya. Semua yang kalian perlukan ada di internet, di Ada UT, di UT ada. Gitu. Oke, terima kasih Kak Sesha, Kak Dewinda. Thank you. Oke, Semeton. Nah, itu ya beberapa hal yang mungkin tadi udah disampaikan oleh Kak Sesha maupun Kak Dewinda berkaitan dengan prestasi mereka, motivasinya mereka biar sampai goals-goalsnya apapun itu, yang dari titik dia kecewa sampai akhirnya bisa bangkit lagi, terus pilihan program studi yang ada di universitas terbuka, serta hal-hal yang mungkin teman-teman yang sebelumnya mungkin nggak tahu UT itu kampus negeri apa swasta. Tadi udah dibahas sedikit ya. Oke, nanti kalau misalnya dari Semeton ada yang mau ditanya lebih lanjut, mungkin Semeton bisa sampaikan di kolom komentar atau bisa DM Instagram kami di ut_denpasar dan bisa di follow juga ya. Jadi berbagai macam informasi itu teman-teman bisa cek langsung di Instagram. Kita juga ada live dan kami pun akan selalu ada podcast-podcast seperti ini. Jadi saya tunggu nanti Semeton mau apa ya, yang ide-ide untuk kita konten selanjutnya membahas apa, itu mohon agar kami nanti bisa menjelaskan lebih lanjut apa yang mungkin jadi kendala Semeton semuanya. Terima kasih Kak Dewinda dan Kak Sesha sekali lagi. Terima kasih Semeton. Kami dari tim juga mengucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam podcast 77. Bye.